Oke, halo Shalom, selamat pagi kelas 11 IPA. Ya, kita akan melanjutkan ya bab yang pertama kita mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ya, kemarin kita sudah bahas sama-sama yang namanya torsi sebagai gaya ya, momen gaya yang mempengaruhi bagaimana benda itu bergerak. Gitu ya. Kalau bicara soal torsi berarti gaya yang mempengaruhi benda bergerak secara rotasi, ya. Hal-hal yang paling mempengaruhi itu kemarin ada apa? Ada sudutnya ya, letak sudutnya, lalu letak jarak ya, jarak kepada porosnya ya. Jadi torsi adalah gaya ya atau momen gaya yang mempengaruhi bagaimana benda itu bergerak rotasi. Ya, selain yang ada namanya torsi dan lengan torsi yang mempengaruhi benda itu bergerak rotasi, ada satu lagi yaitu momen inersia. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai momen inersia itu sendiri. Ya, jadi momen inersia itu adalah ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Ya, jadi kalau dalam benda yang bergerak secara translasi, ya, benda yang bergerak secara lurus, ya, lintasannya, arahnya, ya, salah satu pengaruhnya adalah gaya F, ya, massa M dan percepatan translasinya A ya. Jadi F sama dengan M kali A. Itu hukum 2 Newton ya. Kemarin kita juga sudah bahas. Nah, salah satu hal yang sama juga di rotasi ya. Yang pertama pastinya ada gaya, momen gaya yaitu torsi ya, dan satu lagi itu momen inersia. Ya, momen inersia ini ya hampir sama seperti pengertiannya itu dengan massa yang ada di gerak translasi. Jadi kalau di gerak translasi pengaruhnya itu massa atau M, ya di momen inersia ya yang sama pengaruhnya dengan massa yaitu momen inersia. Di gerak rotasi yang pengaruhnya sama dengan massa yaitu momen inersia. Jadi kalau di gerak translasi yang pengaruh gayanya F, di gerak rotasi gaya yang mempengaruhi itu tau atau torsi. Di gerak translasi yang pengaruhi massa itu M, ya di gerak rotasi itu momen inersia. Jadi momen inersia ini bicara bagaimana si ukuran ya kemampuan benda itu mempertahankan kecepatan sudutnya. Jadi semakin besar momen inersianya, artinya semakin sulit benda itu untuk bergerak secara rotasi gitu. Ya, jadi kalau kayak semakin besar massa ya, kalau di gerak translasi kan semakin besar massanya pasti benda itu semakin sulit untuk bergerak ya. Jadi kalau benda A dikasih gaya yang sama dibandingkan dengan benda B juga dikasih gaya yang sama tapi benda B lebih besar ya, massanya lebih besar, pasti lebih sulit untuk memindahkan benda B. Begitu juga di gerak rotasi. Jadi semakin besar momen inersianya, semakin sulit benda itu untuk bergerak secara rotasi. Nah, jadi kita akan bahas momen inersia ya, tapi pada partikel. Yang pertama partikel, yang artinya kita anggap sebagai sebuah titik, dan yang kedua benda tegar. Oke. Nah, yang pertama ya momen inersia pada partikel itu kita rumuskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. Ya, I sama dengan mr kuadrat. Ya, I ini momen inersia, M massa, R kuadrat itu jarak dari gaya ke pusat rotasi. Ya, jarak dari gaya ke pusat rotasi. Nanti kalian ingat lagi yang sebelumnya soal jarak dari gaya ke pusat rotasi itu ada di gambar di bagian torsi. Nah, jadi si massa ini kan satuannya kilogram. R, jarak dari gaya ke pusat rotasi itu meter ya. Kalau kilogram, meter di kuadrat. Jadi momen inersia itu satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari satu partikel? Ya, kalau dia lebih dari satu partikel, artinya kita tinggal jumlahkan, ya. Jumlahnya berarti I sama dengan epsilon, bacanya epsilon, mi ri kuadrat, gitu. Jadi massa benda satu, ya, dikalikan dengan jarak dari gaya ke pusat rotasi benda satu dikuadratkan, plus massa dari benda 2 kali R-nya benda 2 dikuadratkan, begitu seterusnya. Ya, jadi kalau terdiri dari banyak partikel, silahkan tinggal dijumlahkan. Oke ya, jelas. Nah, kalian bisa lihat
ini adalah salah satu contoh dari penerapan momen inersia gitu. Kalau kalian lihat ya, bola yang menggelinding dan di ujung sini ada sebuah kubus, dibandingkan dengan yang tengah ini sebuah cincin, seperti sebuah cincin, dan cincin ini yang paling terakhir untuk turun. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena momen inersia itu mempengaruhi. Jadi penyebaran ya titik massa pada sebuah benda itu mempengaruhi gerak rotasinya. Semakin jauh massa dari benda dari pusat rotasinya, semakin besar momen inersianya. Nah, karena kalau kalian lihat, kalau porosnya itu di tengah, massanya ini di tengah itu tidak ada, tapi di ujung. Dibandingkan dengan bola yang ada di sini, massanya tersebar dengan rata, gitu ya. Jadi pastinya pengaruhnya itu adalah si benda dengan bentuk seperti cincin ini akan lebih lambat bergerak secara rotasi, gitu. Oke, berasa jelas ya? Nah, jadi momen inersia hanya bicara soal kemampuan bagaimana kemampuan benda itu mempertahankan kecepatan sudut atau rotasinya. Ya, nah jadi I sama dengan mr kuadrat. Gitu, ingat saja I sama dengan mr kuadrat. Ya, sebenarnya teorinya sampai di situ, makanya kita akan coba lihat contoh soal biar kalian lebih paham. Oke ya, ini contoh soalnya. Seorang ahli mesin sedang mendesain suatu bagian mesin, ya, terdiri atas 3 penyambung yang dihubungkan oleh 3 penopang ringan. Jadi ini ada mesin, ya, ada 3 bagian A, B, dan C. Ya, dia disambungkan oleh ada 3 penopang. Ketiga penyambung dianggap sebagai partikel. Ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya di fisika, terkadang benda itu kita anggap partikel supaya lebih mudah untuk dihitung. Ya, jadi kita anggap si benda A, B, dan C ini sebagai partikel yang dihubungkan oleh batang yang ringan. Lalu kita abaikan masanya nih ya. Untuk batang ini kita abaikan masanya. Ya, untuk batang penyangganya. Nah, dia tanya, berapa momen inersia bagian mesin terhadap poros yang melalui A? Jadi berapa momen inersia kalau porosnya di A? Yang kedua itu, ya, berapa momen inersia kalau porosnya itu segaris B dan C? Nah, ada 2. Berarti kalau porosnya A, B dan C ini yang akan berputar. Tapi yang kalau yang B itu dia tanya, berapa momen inersianya kalau B dan C ini yang jadi poros? Artinya si partikel A ini yang akan berputar. Gitu. Ya. Sudah ada juga diketahui massa A, C dan B di sini, ya. Dan juga panjang, ya, jarak A ke B dan B ke C. Tinggal nanti pastinya kita cari dulu A ke C. Oke ya. Nah, yang pertama, berapa momen inersia bagian mesin terhadap poros melalui titik A, ya, partikel A ini. Ini yang jadi poros. Berarti ya RA ini 0. Ya, kenapa? Karena A ini jadi porosnya. Nah, sekarang kita mau lihat jarak partikel B ke A, gitu ya. Karena patokannya di A. B ke A 0,5 meter. Diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya C ke A itu berapa? Ya, belum diketahui. Kita pakai rumus Pythagoras ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BC kuadrat. Ya. Oke ya. Kalau kalian hitung, di hasilnya 0,5 kuadrat 0,25 kurang 0,9 ya. Akar dari 0,16 itu 0,4 meter. Jadi kita dapat jarak dari C ke A itu 0,4 meter. Kita lambangkan dengan RC. Nah, baru setelah itu kita cari momen inersia terhadap poros A. Ya, karena lebih dari satu partikel, ya, kita mau lihat kalau dia berputar di poros A, berarti yang partikel yang berputar itu ada 2, ada di B, ada di C. Maka kita jumlahkan di B sendiri, di C sendiri. Ya, sebenarnya juga di A, tapi pasti ya momen inersia di A ini 0 karena dia berada di porosnya. Jadi kita langsung hitung yang B sama NC. Yang B MB RB kuadrat, massa partikel B itu 0,1 kg kali dengan
jaraknya ke poros 0,5 dikuadratkan plus massa dari partikel C 0,2 dikali dengan 0,4. Ya, jaraknya yang tadi kita temukan dikuadratkan. Ya, hasilnya 0,057 kg meter kuadrat. Ya, satuan dari momen inersia. Gitu. Jadi, kalau kalian perhatikan, kalau dia putarnya di poros A ini jadi patokan, gitu. Dan karena dia ada 2 partikel, maka kita jumlahkan momen inersia di partikel B dan partikel C. Oke, nanti kalau perhatikan soal, kalau dia bilang partikel, berarti kalian hanya pakai rumus yang I sama dengan mr kuadrat. Ya, tapi nanti beda lagi ketika soalnya itu bicara soal benda. Ya, kalau benda nanti ada rumusnya lagi. Nah, sekarang bagaimana kondisi kalau si B dan C ini yang jadi porosnya? Artinya hanya partikel A saja yang akan berputar. Ya, pastinya karena dia B dan C ini diam, jadi poros, artinya R di BC ini adalah 0 ya. Nah, sekarang kita mau lihat jarak partikel A ke poros BC. Ya, A ke poros BC itu adalah 0,4 ya. 0,4. Maka langsung saja momen inersianya MARA kuadrat ya. Masanya 0,3 kali dengan RA-nya 0,4 dikuadratkan. Dapatlah hasilnya 0,048 kg meter kuadrat. Ya, di B dan C ini tidak ada momen inersianya karena di situ letak porosnya. Oke, mudah ya. Jadi kalau dia bicara ya tentukan momen inersia dari partikel ya, berarti baru kalian pakai I sama dengan mr kuadrat. Oke ya, yang tadi itu kita bicara soal momen inersia di benda yang kita anggap sebagai partikel ya, atau titik materi gitu. Nah, sekarang ya kalau untuk yang partikel tadi, kalau lebih dari satu partikel berarti penjumlahan dari masing-masing momen inersia partikel itu ya, epsilon mi ri kuadratnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana soal kita bicara mengenai benda tegar ya, karena kita masuk dalam dinamika benda tegar gitu. Jadi kalau pada benda tegar ya, jika dia punya distribusi massa yang kontinu atau terus-terusan gitu bahasa sehari-harinya ya, kita penjumlahannya bukan pakai epsilon kayak tadi ya, bukan penjumlahan biasa, tapi kita pakai sistem integral ya. Maka nanti rumusnya ini adalah I sama dengan integral R kuadrat dm gitu ya. Jadi kita bayangkan ini kita bagi benda ya menjadi elemen yang masanya kecil-kecil sekali ya, maka itu kita lambangkan sama dengan dm di sini ya, berjarak tetap itu R dari porosnya O ya ke titik ini, ke elemen masanya. Jadi sebenarnya kalau dari rumus ini ya, nanti kalau kalian pelajari lebih lanjut, misalnya nanti di kuliah, kalian akan tahu ya, nanti dari penjabaran rumus ini kita akan dapat masing-masing ya rumus inersia ini ada 9 benda ya. Jadi ini adalah momen inersia dari berbagai benda yang kita sudah kenal gitu ya, sudah kenal, dan dari si rumus ini kita akan dapatkan ini gini. Ya, tapi di sini Ibu tidak terlalu bahas karena itu akan sedikit panjang begitu ya. Sedikit panjang ya. Jadi untuk yang ini kalian hafalkan saja ya, yang untuk benda-benda ya, momen inersia pada benda tegar. Yang paling sering muncul itu ini batang silinder porosnya di pusat dengan batang silinder porosnya di ujung. Ya, gitu. Dan silinder berongga atau biolatispis berongga, biasanya paling banyak sih ini ya. Jadi untuk batang silinder poros yang porosnya di pusat, jadi batang silinder porosnya ini di pusat ya, momen inersianya itu sudah ditentukan, rumusnya setengah ml kuadrat ya, ini bukan 2 tapi ini 1/12 ya, 1/12 ml kuadrat ya, kalau porosnya di tengah
typo ini. Jadi I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Untuk batang silinder yang porosnya di ujung 1/3 ml kuadrat. Ya, untuk plat segi 4 porosnya di pusat setengah M ya dikali dengan lebarnya A kuadrat plus panjangnya B kuadrat. Ya, untuk plat segi 4 yang tipis ya dengan poros sepanjang tepi ya, benda yang sama tapi poros yang ini di tengah, yang ini di tepi seperti engsel pintu, maka dia I-nya ini 1/3 MA ya, 1/3 massa dikali dengan lebar ininya gitu. Nah, berikutnya itu silinder yang berongga ya, kayak pipa gitulah, kayak pipa ya. Jadi rumusnya setengah massa dikali dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat ya. Ini jarak dari ke sini R2 R1. Yang berikutnya silinder pejal. Kalau yang ini berongga, ini yang tidak berongga ya, silinder yang tidak berongga. Setengah MR kuadrat. Kalau dia silinder tipis dan dia berongga ya, tipis dan berongga, setengah I sama dengan MR kuadrat. Kalau dia bola pejal ya, utuh bolanya 2/5 MR kuadrat. Kalau dia bola tipis lalu dia berongga, tengahnya bolong tapi dia bulat bukan silinder, 2/3 mr kuadrat. Jadi ini momen inersia yang sebenarnya benda yang umumnya kita ketahui ya, penyebaran massanya juga tetap biasanya, makanya langsung ditetapkan seperti ini gitu ya. Jadi untuk ke-9 benda tegar ini bisa kalian hafalkan gitu ya. Kalau kalian tanya ini dapatnya dari mana ya, rumus awalnya dari ini sebenarnya ya. I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nanti lebih jauh lagi waktu kalian kuliah, kalau ambil jurusan yang ada fisikanya, pasti nanti kalian akan menghitung bagaimana mendapatkan rumus I ini. Oke. Nah, berikutnya ya, tadi kita coba lihat salah satu ya, kita pakai teorema sumbu sejajar untuk menentukan momen inersia ya yang berada di ujung batang. Nah, jadi kita mau sama-sama di sini nentuin yang momen inersia batang silinder tapi yang ada di ujung batang gitu, ada di ujung batang. Nah, pertama kita lihat dulu ya, berdasarkan yang di tabel itu, momen inersia batang yang silindernya massanya dilambangkan M, panjangnya L, itu I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat gitu. Ya, 1/12 ml kuadrat. Nah, teorema sumbu sejajar itu ya kita rumuskan dengan IS ya, momen inersia di titik pusat rotasi plus momen inersia benda di pusat massa ya, IPM di sini, lalu plus M massa benda, D kuadrat itu jarak antar titik pusat massa ke titik rotasi ya. Nah, jadi ini teorema sumbu sejajar untuk momen inersia kita pakai yang ini. Kita langsung. Nah, jadi kalau misalnya ya, momen inersia kalau batangnya itu bergerak pada ujung di sini ya, kita punya IS ya, D ini jarak dari si pusat massa ke pusat titik rotasi itu adalah D sama dengan L/2 ya, karena panjang satu batang kita lambangkan dengan L, berarti D-nya ini setengah dari L-nya ya. IS sama dengan IPM pusat massa, inersia pusat massa, plus MD kuadrat ya. Jadi ini momen inersia di pusat titik rotasinya ini di A ya, jadi kita lambangkan IA sama dengan IPM plus MD kuadrat sama dengan ya, IPM-nya ya, kalau benda yang di pusat massa itu sudah diketahui sebelumnya tadi 1/12 ml kuadrat ya, plus M D kuadratnya ya, L/2 dikuadratkan. Jadi 1/12 ml kuadrat plus 1/4 ya, L ml kuadrat. M L kuadrat ya, 1/2 dikuadratkan 1/4. Turunkan lagi 1/12 ml kuadrat ya, kita samakan penyebut, maka di sini 1/4 jadi 3/12
dapatlah kita 4/12 ml kuadrat, sederhanakan dapat 1/3 ml kuadrat. Makanya kalau kalian lihat di tabel sudah terbukti kalau batang silinder poros melalui ujung itu adalah 1/3 ml kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah momen inersia benda tegar kita gunakan dengan prinsip teorema sumbu sejajar. Gitu. Jadi momen inersia ya massa di titik pusat rotasi sama dengan momen inersia ketika pusat massanya di tengah ya plus massa dikali jarak dari si titik rotasi ini menuju pusat massa batang gitu. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi inersia itu bentuk dan ukuran benda pastinya ya, bentuk ukuran benda. Bentuknya beda-beda pasti pengaruh sama momen inersianya. Kenapa? Karena bentuknya berbeda itu menunjukkan dari penyebaran titik massanya pada setiap benda. Jadi bentuknya pasti pengaruhi pada momen inersianya. Ya, berikutnya pasti juga bicara soal massa benda karena momen inersia juga merupakan salah satu perkalian dari massa ya dengan jarak ke titik pusat rotasi. Nah, berikutnya juga sumbu pusat rotasi. Sumbu pusat rotasi dengan benda yang sama berbeda, maka momen inersianya berbeda. Tadi kalian lihat ya benda dengan batang silinder kalau pusat rotasinya di titik tengah ya dibandingkan dengan di ujung batang itu berbeda. Gitu. Ya, jelas ya? Oke ya. Tadi itu faktor-faktor dari momen inersia juga ya, kita sudah bahas yang momen inersia pada benda partikel dan yang tadi berhubungan dengan benda tegar ya. Kita akan langsung masuk contoh soal ya momen inersia pada benda tegar gitu ya. Nah, dia katakan batang AB masanya 2 kg ya. Batang AB ini masanya 2 kg diputar di titik A, ini berarti A nya jadi poros. Ternyata momen inersianya itu 8 kg meter kuadrat. Jadi ketika benda A ini batang silinder ini diputar ya pada porosnya itu di A, berarti yang putar ini sekitaran sini ya ke titik B, maka momen inersia itu 8 kg meter kuadrat ya. Dia tanya tentukan momen inersia batang kalau diputar di pas pusat massanya ya di titik O sini ya, di mana panjang O ke A sama dengan panjang O ke B. Ya, kita buat diketahui dulu. Ya, masanya 2 kg, inersia waktu batang diputar di poros A berarti IA 8 kg meter kuadrat. Ya, dia tanya momen inersia kalau di pusat massa, berarti di titik O ya, kita lambangkan dengan IO atau I0 ya, berapa. Nah, gampangnya ya, kalau bicara soal batang berarti dia ngomongin batang silinder ya. Ini sudah diketahui yang tabel sebelumnya, jadi silakan lihat ya. Pasti rumusnya untuk pusat untuk benda ya berupa batang silinder atau batang ini dengan pusat rotasi di titik pusat massa atau di tengahnya itu 1/12 ml kuadrat. Sedangkan kalau batang yang pusat massanya di ujung ya itu 1/3 ml kuadrat. Yang paling mudah adalah kita buat perbandingan ya, I0 per IA ya, berarti perbandingan momen inersia masing-masing 1/12 ml kuadrat banding 1/3 ml kuadrat ya. Massa dan panjang keseluruhannya ini sama ya, jadi bisa kita langsung tinggal coret ya, bagi langsung, maka ya 1/3 1/12 bagi 1/3 ya, naik ya, berarti nanti hasilnya 3/12 gitu ya. I0 per IA sama dengan 3/12. Nah, tadi diketahui kalau momen inersia kalau diputar di poros A itu 8 ya, jadi masukin angka 8 ya. 3/12 kita bagi semua ya, pembilang dan penyebutnya ini dengan 3, maka 1/4 gitu ya. Berarti 8 dikali 1/4 2, maka kita dapat momen inersia untuk batang ini berputar di pusat massanya atau di titik O 2 kg meter kuadrat ya. Mudah ini ya. Oke, jadi ini salah satu contoh soal untuk yang ketika benda berputar di pusat massa. Tapi benda yang bagaimana? Yang
batang, ya batang silinder seperti itu. Kalau nanti dia bicara soal bola pejal, ya bola berongga, berarti kalian tinggal lihat rumus inersianya itu di tabel sebelumnya, ya bukan pakai yang ini, gitu. Di penghujung materi kita sudah bahas secara garis besar ya mengenai momen inersia. Intinya momen inersia itu prinsipnya seperti di gerak translasi, yaitu massa. Massa di gerak translasi bicara soal ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linearnya. Ya, berarti semakin besar masanya, semakin sukar si benda itu bergerak secara translasi. Momen inersia prinsipnya sama dengan massa, tapi kalau momen inersia di gerak rotasi, ya dia bicara ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Semakin besar momen inersianya, semakin sukar benda itu bergerak secara rotasi. Gitu ya. Ada 3 hal yang mempengaruhi momen inersia sebuah benda, yaitu yang pertama bentuk bendanya, kedua massa bendanya, ketiga sumbu ya, sumbu atau letak porosnya gitu. Jadi kalau bentuk dan massa itu karena titik persebaran massanya, bentuk benda itu pasti mempengaruhi momen inersia benda. Begitu juga letak porosnya ya, dengan benda yang sama letak porosnya di tengah dan di ujung itu langsung mempengaruhi momen inersia benda itu. Seperti itu. Nah, momen inersia yang kita bahas juga tadi ada 2 jenis ya. Ada yang bekerja di partikel, yang benda itu kita anggap sebagai sebuah titik, dan momen inersia di benda tegar. Ya, kalau di partikel I sama dengan mr kuadrat ya pada satu partikel. Kalau di banyak partikel berarti ya penjumlahan semua partikelnya. Tapi kalau di benda tegar ya kita pakai penjumlahannya itu bukan penjumlahan biasa, tapi kita pakai sistem integral. I sama dengan integral r kuadrat dm. Ya, silakan kalian lihat lagi gitu. Nah, dan kalau di benda tegar ya, untuk benda-benda yang sudah ditetapkan, maksudnya benda-benda yang sudah tetap ya, momen inersianya itu sudah dihitung ya, pakai yang tadi I sama dengan integral r kuadrat dm. Yang Ibu bilang kita tidak bahas karena itu akan panjang. Jadi untuk benda-benda seperti itu, seperti batang silinder yang I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat ya, atau bola tipis berongga yang I sama dengan mr kuadrat. Nah, itu bisa kalian hafalkan saja gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya juga seperti itu. Jadi kalau dia bicara partikel berarti pakai yang I mr kuadrat. Kalau bicara benda tegar berarti kalian lihat yang tabel tadi sama rumus teorema sumbu sejajar gitu. Momen inersia pada teorema sumbu sejajar. Oke ya, jadi kurang lebih itu adalah momen inersia. Nah, kita akan langsung latihan soal gitu ya. Nah, di sini latihan soalnya ya, pada gambar di bawah ini ada 4 partikel nih ya. 4 partikel. Partikel dengan massa M ini dilambangkan ya 2M, M dan 3M. Ya, 4 partikel ini dihubungkan oleh sebuah batang yang jarak dari M ke 2MB, begitu juga seterusnya. Jarak antar partikelnya sama ya, itu dilambangkan B. Dia minta kamu tentukan momen inersia sistem partikel terhadap poros sumbu A aksen dan BB aksen. Jadi ada 2 yang dia minta ya. Sumbu dia putarnya di A dan A aksen, berarti yang akan punya momen inersia pasti yang di sini, dan di sini. Kalian pakai apa? Sistem penjumlahan dari momen inersia partikel ya. I sama dengan epsilon mr kuadrat. Gitu. Yang kedua dia minta kalau sistemnya itu porosnya di BB aksen. Artinya yang putar itu yang benda ini dengan massa 3M, 2M dan M gitu. Ya, jadi pakai rumus yang penjumlahan partikel. Nah, itu. Jadi contoh soal yang pertama ini berhubungan dengan partikel, momen inersia pada partikel. Nah, ini contoh yang kedua ya, benda tegar pada cincin gitu. Jadi dia ketahui momen inersia di si cincin ini mendekati mr kuadrat gitu. Putarnya pada poros nih, pusat massa. Nah, dia minta tentukan kalau poros sejajar cincin itu melalui titik A dan kalau dia melalui titik B. Nah, di sini kalian bisa pakai ya, kalian bisa pakai rumus momen inersia yang pakai teorema sumbu sejajar ya, yang I S sama dengan I pusat massa plus MD kuadrat gitu ya. Jadi ini semua kedua soal ini adalah kedua soal yang kebanyakan itu pakai pemisalan gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan.
Oke, untuk minggu depan ya kita akan bahas soal dari yang torsi sama momen inersia hari ini. Ya, torsi dan momen inersia gitu. Lalu nanti baru kalian akan menonton video materi untuk materi selanjutnya. Gitu ya. Nah, untuk kalian ya yang bisa nanti menjelaskan waktu di kelas ya, bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana cara pengerjaan salah satu latihan soal yang ada di torsi dan ada di momen inersi hari ini, ya Ibu akan berikan plus ya, plus 5 poin untuk sumatif gitu. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan bagaimana cara pengerjaan kalian dengan baik ya, Ibu akan kasih plus 5 poin untuk sumatif. Gitu ya. Nah, nanti untuk penjelasan sumatifnya berarti kita akan mulai di minggu depan juga. Jadi kita akan pertemuan Zoom di minggu depan. Dan absensi pastinya Ibu akan ambil dari latihan soal hari ini. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi PIC dan PIC bisa sampaikan ke Ibu atau kalian langsung chat Ibu saja. Begitu. Oke, demikian ya pembelajaran kita, materi kita hari ini. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.